Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Biasa kabar baik ya? Iya Bu. Tuhan. Oke. Kita akan mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Dan sebelum itu Ibu cek kehadiran dulu ya. Iya Bu. Ibu minta salah satu dari siswa atau anak ketua kelas hari ini. Oh ya ada. Oke. Dari tempat situ silakan ketua kelas menyampaikan teman yang tidak ada hari ini. Oke. Alvin juga tidak masuk. Oke. Iya, lanjut siapa lagi? Nurfin. Oke. Nurfin apa dia? Alfa. Siapa lagi? Ini. Keterangannya apa? Alfa Bu. Alfa. Oke. Masih ada? Tidak ada lagi. Oke, nanti kasih tahu teman-teman yang tidak ada hari ini, apalagi mereka Alfa, supaya minggu depan masuk ya. Iya Bu. Oke. Dan sekarang sebelum kita mulai proses belajar mengajar, kita akan apa? Berdoa. Sebagai orang beriman kita harus berdoa dulu ya. Ya. Minta salah satu untuk pimpin kita doa. Ya oke, silakan. Silakan Intan. Ya, sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu ya supaya semangat ya. Ya. Mau menyanyi toh? Mau. Ya, ada musik yang dapat kita untuk menyanyi. Menyanyi semua ya? Ya. Yesus pokok dan kita yang tinggal di
Setelah itu, kamu istirahat ya nak, biar kepala kamu gak sakit lagi. Baiklah Bu, kalau gitu aku ke belakang dulu ya Bu. Apa Bu? Tante sudah bilang dan aku senang. Iya nak, kamu sudah bisa ketemu sama dokter. Yeay, akhirnya aku sembuh juga. Terima kasih Tuhan, atas yang bisa kesembuhan yang telah Engkau berikan. Oke, kita sudah menontonnya. Nah, sekarang kita lanjut. Ketika kalian sudah menonton tadi, kira-kira penonton kalian seperti apa? Pendapat kalian seperti apa terkait dengan film tadi? Jadi sakit, terus dia berobat. Semakin dia berobat ke dokter, sakitnya semakin bertambah. Dan bahkan dengan keadaannya yang semakin parah, dia mulai berpikir sudah untuk cari obat alternatif lain dan cara-cara lain, dan dengan cara dia pergi ke dukun, cari orang pintar untuk berobat. Mungkin dengan cara seperti itu, ada dalam pemikirannya, mungkin dengan cara seperti itu bisa menyembuhkan penyakitnya sehingga dia pergi di dukun. Tetapi hanya kesembuhan yang sementara yang dialaminya ketika dia pergi di dukun, akhirnya lama-lama semua penyakitnya semakin kembali lagi, dia mulai rasakan kembali lagi. Ternyata kesembuhan yang dialami itu sudah kesembuhan yang sempurna, gitu. Dia tetap merasakan kembali karena dia lebih percaya pada dukun, gitu. Itu tadi terkait dengan video pembelajaran kita. Dan di sini terkait dengan materi kita, kita mengajarkan bahwa sejarah manusia dan alam lingkungan hidup itu tidak terlepas dari campur tangan Allah, di mana Ia menciptakan dan memelihara, bahkan juga menyelamatkan. Di mana setelah Allah menciptakan langit dan bumi, dalam Kitab Kejadian 1 ayat 1, Ia tidak pernah meninggalkan dunia itu berjalan sendiri. Allah tetap terlibat di dalamnya. Allah menciptakan terus terlibat dan tetap memelihara ciptaannya. Allah mampu memenuhi segala keperluan kita. Allah selalu menepati janjinya dan Allah peduli pada setiap detail hidup kita. Allah benar-benar peduli dengan hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana Allah peduli terhadap umatnya? Ia peduli pada ciptaannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui tindakan Yesus. Dalam karya kerasunannya, Yesus mengajar, Ia menyembuhkan orang sakit, meluputkan mereka dari bahaya bau. Ia juga memberikan makan bagi mereka yang lapar. Itu pada kita ayat yang ke-6, kita Markus pasal 6 ayat yang ke-30. Di situ pengakuan Daud itu sangat jelas ya, di mana keadilannya ada seperti gunung-gunung. Keadilan Allah itu seperti tinggi besarnya gunung, itu seperti itu keadilan Allah. Dia tidak memihak pada salah satu ciptaannya saja, tapi kepada semua ciptaan manusia itu dia tidak memilih. Besarnya pemeliharaan Allah, kuasanya Allah, terus dia limpahkan di dalam kehidupan manusia tanpa memilih. Allah selalu ada dan berbuat banyak dalam segala hal. Allah tidak pernah tidak ada. Jadi Allah itu akan selalu ada. Ketika Allah sudah menciptakan, maka Allah itu akan tetap terlibat di dalam setiap ciptaannya. Karena Dia adalah segalanya bagi umat ciptaannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah justru yang lebih dahulu. Allah yang dahulu datang berinisiatif untuk menyelamatkan ciptaannya. Yaitu ketika dia mendapatkan manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah menyembelih atau memotong hewan kurban itu untuk mengambil kulitnya, dijadikan jubah untuk menutupi tubuh mereka yang dalam keadaan telanjang pada saat itu. Itu Allah yang menolong mereka orang pertama yang menolong manusia jatuh ke dalam dosa. Ada beberapa aspek pemeliharaan Allah bagi manusia. Allah senantiasa menyediakan pertolongan bagi umatnya, tidak hanya menjaga,
Dia juga memelihara, bahkan ada banyak bagian kitab yang mengatakan Allah sangat peduli dan perhatian terhadap manusia. Salah satunya seperti yang dibacakan Daud, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Kata takkan tidak akan pernah ada kekurangan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan selalu mensyukuri apa yang menjadi kebutuhan kita ketika kita minta sama Tuhan. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengabulkan kebutuhan kita. Nah, dalam pendekatan kita pada pembelajaran sini ada aspek pemeliharaan Allah. Ada 4 aspek ya dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama, ia memenuhi segala keperluan kita. Yang kedua, Allah peduli pada setiap detail hidup kita sebagai manusia. Dan di situ adanya pelestarian dan Allah mengendalikan dunia. Itu terkait dengan materi penjelasan Ibu pada saat ini. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi terkait dengan materi kita penjelasan Ibu pada saat ini, Ibu persilakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang siapkan buku tugas kalian masing-masing. Siapkan buku tugas untuk menjelaskan ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Dan minggu depan Ibu akan periksa. Oke, catat. Soal yang pertama, jelaskan sikap manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Jelaskan sikap manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Yang kedua, jelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Jelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Yang ketiga, tuliskan tanda-tanda bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia. Tuliskan tanda-tanda bahwa pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia. Yang keempat, jelaskan bentuk ucapan syukurmu pada Allah. Jelaskan bentuk ucapan syukurmu pada Allah yang telah memelihara hidupmu. Nah, itu empat nomor soal yang harus kalian kerjakan di rumah, dan minggu depannya dikumpulkan dan Ibu akan periksa ya. Oke. Sampai di sini. Ibu ingin bertanya, kira-kira bagaimana? Masih kurang jelas atau yang tadi penjelasannya pas? Oke. Tidak ada yang mau bertanya toh? Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan kita akan menutupnya dengan doa ya. Bersatu pimpin kita dalam doa. Oke, oh ya, silakan kita. Ingat dikerjakan itu tugas saya. Lalu dikumpulkan dan diperiksa ya. Iya, silakan berdoa. Amin. Terima kasih Sinta. Oke, demikian pembelajaran kita. Selamat